Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu. Meskipun di masa pandemi kamu selalu belajar di rumah dengan tenang, rajin, dibantu oleh orang tuanya masing-masing ya. Hari ini kita akan mulai belajar buku paket tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 3. Marilah anak-anak kita mulai. Kamu harus membuka buku paket dimulai dari halaman 22 pembelajaran 3. Dimulai anak-anak ya, mulai dari sekarang ya. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang ini adalah lanjutan dari pembelajaran 1. Untuk itu, ciri-ciri makhluk hidup itu ada beberapa macam, yaitu bisa bernapas, bisa bergerak, bisa memerlukan makanan, bisa menanggapi rangsangan, bisa tumbuh dan bisa berkembang biak. Untuk itu, saya lanjutkan lagi dalam perkembang biaknya ini. Karena ini melanjutkan dari pembelajaran 1, maka tidak usah diulas Bu Guru ya. Dilanjutkan dengan ayam, pertumbuhan ayam. Pertumbuhan ayam di sini dan perkembang biaknya adalah yaitu dimulai dari telur dulu. Ayam dewasa bertelur. Setelah bertelur diungkerami selama 21 hari, maka akan menetas menjadi ayam kecil atau anak ayam. Setelah anak ayam ini bertumbuh kembang biaknya atau pertumbuhannya, maka akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Dan selanjutnya akan nanti juga selalu terus berkembang biak sampai nanti bisa bertelur lagi seperti semula, ya. Ini adalah pertumbuhan dan perkembang biakan ayam. Untuk perkembang biakan yang tumbuhan lainnya, yang hewan lainnya juga sama seperti itu. Ada yang bertelur, ada yang kalau tumbuhan ada yang tunas dan sebagainya ya. Selanjutnya akan menyanyikan lagu Anak Ayam. Anak ayam ini pada buku paket adalah halaman 26 yang ditetapkan oleh Ninin. Mari kita pelajari, kamu buka halaman 26. Bu Guru beri contoh ya. Di sini nanti akan menunjukkan panjang pendeknya suatu pola pada lagu tersebut. Dimulai ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1, tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1, tinggallah 2. Selanjutnya dilanjutkan anak-anak sendiri ya. Untuk itu akan Ibu lanjutkan panjang pendeknya pada pola ini adalah tergantung pada lagu tersebut. Ada panjang pendeknya seperti pada lagu Cicak-cicak di dinding. Itu juga ada nadanya yang panjang pendeknya pada polanya ya. Sekarang Ibu lanjutkan untuk manfaat ayam untuk kebutuhan manusia. Nah, manfaat ayam ini adalah bermacam-macam. Selain bisa diambil dagingnya, telurnya juga bisa. Juga bisa bulunya. Kalau telurnya bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, yaitu untuk lauk pauk. Sedangkan dagingnya sama untuk lauk pauk. Masih ada lagi yaitu bulu. Bulu bisa digunakan untuk alat-alat kemucing misalnya. Terus untuk yang lainnya lagi hiasan dinding dan sebagainya. Jadi banyak manfaatnya anak-anak ya. Selanjutnya, karena ayam tadi bisa diternak juga, ayam diternak akan menghasilkan telur, sehingga ada pengusaha atau ternak ayam. Maka dari itu buka halaman 28. Misalnya ada peternakan A menghasilkan 3.000 telur. Peternak B bisa menghasilkan 1.500 telur.
peternak C bisa menghasilkan 3.500 telur, peternak D 2.000 telur, sedangkan peternak E 2.500 butir telur. Nah, di sini nanti kamu mengurutkan. Yang diurutkan adalah dari mulai jumlah terkecil sampai dengan jumlah terbesar dalam setiap peternak A, B, C sampai dengan D. Mohon dilihat halaman 28. Selanjutnya, dilanjut pada tabel nilai tempat anak-anak. Tabel nilai tempat di sini, misalnya Bu Guru mempunyai contoh 2.375. Ditulis kalimat, dibaca 2.375. Di sini nanti akan kita pilah-pilah, akan kita sendirikan tabelnya dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dari bilangan 2.375 di sini, kalau dipilah-pilah ribuannya ada 2 di sini, ratusannya ada 3, sedang puluhannya ada 7, satuannya 5. Maka jumlahnya dibaca 2.375. Untuk itu, subtema 1 pembelajaran 3 ini telah selesai. Maka untuk besok dilanjutkan. Saya akhiri sampai di sini. Anak-anak belajar dengan baik, rajin-rajin belajar, dan semoga sehat selalu. Belajar di rumah dengan baik, dibantu oleh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita ke halaman 22. Di situ ada gambar keluarga Siti dan ternak ayamnya. Kemudian ada perintah. Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Di situ ada tabel. Nomor 1 sudah ada contohnya. Ciri-ciri makhluk hidupnya adalah tumbuhan memerlukan air. Kemudian kegiatan pada gambarnya, ibu menyiram tanaman. Sekarang yang nomor 2 apa ya kira-kira? Ya, coba kita lihat di sini. Bapak sudah mencoba memberi contoh untuk mengisinya. Ayam memerlukan makan. Kegiatannya adalah ayah dan Siti memberi makan ayam. Kemudian yang ketiga, kira-kira ya, manusia berkembang biak. Ciri-cirinya, kegiatannya apa kok bisa manusia berkembang biak? Ada keluarga Siti, terdiri dari ayah, ibu, dan Siti. Yang keempat, kira-kira apa? Ayam berkembang biak. Nah, kegiatannya apa di situ? Kita lihat. Itu ada ayam sedang bertelur di dalam kandangnya itu. Induk ayam beserta sama anak-anaknya yang telah menetas dari telurnya. Sekarang yang kelima apa kira-kira yang belum? Ya, di situ ada ayam memerlukan minum. Kegiatannya, kalian lihat di situ ada ayam sedang minum air itu di dekatnya Siti itu. Terus yang keenam apa? Ya, hewan bergerak. Kegiatannya apa di situ kok hewan bergerak? Ayam berjalan menuju makanan. Yuk kita ke halaman selanjutnya. Di halaman 23 sampai 24 itu ada gambar keluarga Siti sedang makan dan ayam dan anak-anaknya juga sedang makan, dan juga ada telur yang dalam sarangnya ayam. Apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Kira-kira menurut kalian apa ya? Dia yang sama dari ayam dan keluarga Siti gambarnya. Ya, sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama bernafas, sama-sama bergerak,
sama-sama berkembang biak, dan sama-sama tumbuh dan berkembang. Sekarang kita coba ceritakan dari gambar itu berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di halaman 24. Ini Pak Adi sudah memberi contoh, silakan kalian simak. Keluarga Siti sedang makan bersama di meja makan. Begitu juga ayam dan anak-anaknya sedang makan. Keluarga Siti makan dengan lauk daging dan telur yang berasal dari ayam. Ayam pun mendapat makanan dari keluarga Siti. Manusia dan hewan saling membutuhkan. Ayam berkembang biak menjadi banyak. Ayam tumbuh dari telur yang menetas menjadi anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya. Halaman 27. Di situ ada pertanyaan, masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Nah, yang pertama, masih ingat nggak panjang pendek bunyi? Ya, masih ingat. Tulis, saya masih ingat. Yang kedua, dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Ya, harus bisa dong, kan sudah selesai kemarin. Ya, dapat. Terus, apa simpulanmu tentang panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam? Kesimpulan. Jadi, pemahaman kalian tentang lagu panjang pendek bunyi pada lagu Anak Ayam. Nah, di sini Pak Adi sudah memberi contoh. Bagian yang dinyatakan panjang berarti itu ditandai dengan tanda kotak panjang dan disebut pola nada panjang. Sedangkan yang dinyanyikan pendek ditandai dengan kotak pendek dan disebut pola nada pendek. Nah, mari kita lanjut. Halaman 28. Di situ ada tabel dengan daftar jumlah telur yang dihasilkan oleh beberapa peternakan. Kemudian ada pertanyaan di bawah tabel itu. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Coba kalian lihat. Paling banyak peternakan apa? A, B, C, D, E. Yang mana? Iya, peternakan C. 3.500 paling banyak. Kemudian yang bawahnya yang paling sedikit? Iya, peternakan B yang paling sedikit, 1.500 butir telur. Sekarang kita coba latihan yang di bawah. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Kita lihat nomor 1, paling sedikit yang mana? Ya, yang B. Kemudian yang kedua, lebih banyak lagi? Yang D. Yang ketiga, urutan ketiga, ya yang E. Terus urutan keempat, iya yang A. Yang terakhir paling besar, paling banyak, ya yang C. Jadi yang pertama adalah 1.500, lalu 2.000, lalu 2.500, lalu 3.000, dan yang paling besar, paling banyak adalah 3.500. Sekarang kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Di halaman 29, kita diminta untuk memasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Coba kita hubungkan di situ. Angka 1250. Kalimatnya seperti yang mana kalimatnya? Kata-katanya? Iya, yang sebelahnya ya, 1250. Kemudian bawahnya bilangan 1000. Bacanya bagaimana? 1000, ya betul. Yang 2500 dibaca ya 2500. Sekarang kita ke halaman 30 sampai 31. Ada tabel nomor 1. 4750 dibaca 4750. Yang ribuannya adalah angka 4, ratusannya angka 7, puluhannya 5, dan satuannya 0.
Kemudian nomor 2, kira-kira bilangannya apa ya? 8417. Bagaimana penulisan bilangannya? Ya, seperti itu ya. 8417. Setelah 8 dikasih titik. Kemudian dipisah, ribuannya adalah 8, ratusannya 4, puluhannya 1, dan satuannya adalah 7. Kemudian yang nomor 3, itu sudah ada di bawah, ribuannya 1, ratusannya 0, puluhannya 0, satuannya 0. Berarti kira-kira apa itu? Iya, 1000, tulisannya 1000. Ya, terima kasih anak-anak, jaga kesehatan ya.